Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Judul konten Tarigan Catur kali ini adalah Juara Pon Catur 2021 juara lagi. Ya, kali ini di dalam turnamen final Liga SCUA 2021 atau Sekolah Catur Utut Adianto ya, di mana juara satu di dalam turnamen ini adalah MNKV Maulana, juara 2 adalah IM Yosep Taher, dan juara 3 adalah Satria Duta Cahaya, juara 4 Chandra PW, dan seterusnya ya. Nah, kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan pertandingan antara juara 1 dan juara 2 di dalam turnamen ini. Juara satunya adalah MNKV Maulana dengan nama akun di CES Sembodo99 menghadapi perlawanan IM Yosep Taher dengan nama akun di CES YT_BKD. Oke, langsung saja kita masuk ke permainan ya. Di sini MNKV Maulana menggunakan catur bow putih. Tadi nama akunnya Sembodo99 ya. Sedangkan IM Yosep catur bow hitam, nama akunnya YT_BKD. Di sini MNKV Maulana memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas pion D5 oleh Yosep Taher. Pion C4, pion pukul pion ini adalah Queen's Gambit accepted atau gambit menteri diterima. Biasanya kan di konten-konten yang ditampilkan di Tarigan Catur jarang yang Queen's Gambit accepted. Biasanya Queen's Gambit decline ya atau ditolak. Pion E3 dan kuda F6. Gajah pukul pion dan pion E6. Kuda F3 dan pion C5 mengajak pertukaran pion di petak pusat. Rokade pendek oleh putih dan pion A6. Kuda D2 dan pion B5 ancam gajah. Gajah mundur ke petak E2 dan kuda D7. Kuda E5 mengajak pertukaran kuda. Apa respon IM Yosep Taher di sini? Dan gajah B7. Gajah F3 mengajak pertukaran gajah. Menteri C8 melindungi gajah. Kuda pukul kuda dan kuda pukul kuda. Kuda E4 dan gajah E7. Pion pukul pion dan kuda pukul pion. Lalu kuda skak menteri. Ini paksaan, jadi harus dipukul ya kuda dengan gajah. Gajah pukul kuda dan menteri pukul gajah. Untuk sementara ini putih atau MNKV Maulana membuat IM Yosep Taher tidak bisa rokade. Gajah pukul gajah dan pion pukul gajah. Ini permainan yang sangat rumit ya. Karena pertahanan putih terbuka, sedangkan hitam susah rokade. Jadi ini masing-masing ada nilai negatifnya ya dari permainan mereka atau dari pertahanan mereka maksudnya. Kuda B7 ancam menteri dan menteri mundur ke petak B4. Menteri C5 ajak pertukaran menteri dan di sini ditolak oleh putih yang memilih langkah gajah D2. Menteri pukul menteri dan gajah pukul menteri. Di sini putih tetap dominan di petak diagonal A3 hingga F8. Artinya di sini hitam belum bisa rokade. Pion A5, namun kalau gajah putih mundur bahaya, akan hilang ya gajah putihnya. Maka di sini gajah putih tidak punya lagi petak untuk pindah di lajur petak diagonal A3 hingga F8, maka milih gajah mundur ke petak C3 sekaligus mengancam pion hitam. Jelas di sini langkah terbaik pasti rokade pendek ya oleh IM Yosep Taher. Lalu pion A4. Pion pukul pion dan benteng pukul pion.
benteng B8, dan benteng A1, kuda C5, dan benteng pukul pion, benteng pukul benteng, dan benteng pukul benteng ancam kuda, kuda pindah ke petak D3, dan benteng A1, pion F6, dan benteng D1 ancam kuda, kuda pindah, dan benteng D4, benteng B7, dan raja F1. Di sini kita lihat putih punya 5 pion, hitam punya 4 pion. Artinya di sini putih sebenarnya lebih unggul ya. Raja F7 dan raja E2, raja E8, dan benteng C4 ancam kuda, benteng B5, dan benteng B4 ajak pertukaran benteng yang tampaknya akan diterima ya. Karena jika pindah ke sini, maka pasti hilang benteng tersebut dengan benteng skak. Misalkan raja pindah ke sini, maka gajah pukul benteng. Jadi ini hampir pasti diterima. Oh ya, tapi sebenarnya benteng hitam pindah ke petak B7 juga masih selamat. Tapi menurut admin Trigan Catur itu buang-buang tempo. Jadi hampir pasti dimakan ini ya. Coba kita lihat benteng pukul benteng dan gajah pukul benteng. Kuda pindah ke petak A6 ancam gajah, gajah D6, raja D7, dan gajah F8 ancam pion hitam, pion maju, dan raja D3, raja C6, dan raja C4, kuda C7, dan pion E4, pion F5, dan gajah G7, kuda B5, dan gajah E5, kuda A7, dan gajah D4 ancam kuda hitam, kuda B5, dan gajah E5, kuda A7, dan pion B3, kuda B5, dan gajah B2, kuda C7, dan raja D4, kuda skak, dan raja E5. Manuver dari putih ini, dari raja putih ini cukup cantik ya, untuk menghabisi pion-pion hitam yang ada di lajur E, F, G, H yang saling terkoneksi satu sama lain. Raja D7 dan raja F6 merangsek terus ya raja putih. Kuda D6 dan pion E5 ancam kuda. Kuda pindah ke petak B7 dan pion B4. Kuda D8 dan pion B5. Kuda B7 dan gajah A3. Kuda A5 dan pion maju terus ke B6. Kuda C4 mengancam gajah dan pion. Pion maju terus, karena jika kuda pukul gajah maka jelas pion promosi menjadi menteri. Maka itu tidak akan dilakukan. Maka yang dilakukan adalah raja pindah ke C7. Gajah skak dan raja pukul pion. Raja pukul pion dan raja hitam mendekat. Gajah B4 dan kuda B6. Raja F7 dan raja B5. Gajah A3 dan kuda D5. Pion E6, maka jelas di sini putih akan unggul perwira ya. Dan raja C4. Pion E7, selangkah lagi promosi, maka kuda pukul pion dan gajah pukul kuda. Raja D3 dan raja G7, raja E2, dan pion F4.
raja pukul pion dan raja pukul pion, raja menuju petak F3, dan gajah G5. Tepat di posisi seperti ini, IM Yosep Taher memutuskan untuk menyerah karena memang sudah jelas MN Kafi Maulana sudah pasti menang di posisi seperti ini. Jika pertandingan dilanjutkan, jelas yang akan dilakukan oleh seorang Yosep Taher adalah mendekatkan kepada pion putih. Namun ini percuma karena pion menuju H4. Misalkan raja mau mendekat lagi, maka raja pukul pion. Raja misalkan mau mendekat lagi, maka pion H5. Maka jelas pion putih tak tertahankan untuk promosi menjadi menteri. Dan sudah pasti IM Yosep Taher akan kalah. Selamat buat MN Kafi Maulana berkat kemenangan di laga ini. Ini adalah kemenangan yang menentukan dia untuk menjadi juara ya di dalam turnamen final Liga SCUA 2021 yang berlangsung pada tanggal 29 Desember 2021. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap Tarigan Catur Channel.